Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah tahun 2026. Hari ini kita memasuki hari ke-40 pada masa puasa Prapaskah, yang itu berarti hari yang terakhir sebelum esok kita akan merayakan Paskah. Hari ini dikenal juga sebagai Hari Sabtu Sunyi. Oleh karena itulah tema kita hari ini kesunyian dalam pengharapan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena Engkau masih tetap mempercayakan firman-Mu atas kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memperoleh pengertian atas kesemuanya itu. Dan bila kami juga dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, dimampukan untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-56 yang berbunyi demikian. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, pernahkah saudara pada suatu saat merasakan bahwa Tuhan itu seakan-akan diam seribu bahasa di saat saudara berdoa? Padahal saudara sudah menaikkan doa itu dalam sebuah kesungguhan, dan sedemikian kita bergumul atas doa kita itu, bahkan kita sampai meneteskan air mata. Tetapi sekali lagi kita tidak menemukan jawaban dari Tuhan, seolah-olah Tuhan berdiam diri. Yang kita miliki hanyalah keheningan yang panjang. Di momen seperti ini bisa saja membuat kita bertanya dalam hati, apakah Tuhan itu masih bekerja sampai saat ini? Apakah Tuhan itu masih memperdulikan kita? Umat Tuhan, perikop kita hari ini membawa kita ke sebuah hari yang sangat sunyi. Hari Sabat di antara kematian Yesus dan kebangkitannya. Pada hari Jumat, para perempuan menyaksikan bagaimana tubuh Tuhan Yesus Kristus diturunkan dari salib dan dikuburkan dengan tergesa-gesa. Kemudian mereka pulang dan menyediakan rempah-rempah untuk menghormati Dia yang mereka kasihi. Namun ketika Sabat tiba, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain beristirahat menurut hukum Taurat. Tidak ada mukjizat di sana yang terlihat. Tidak ada suara yang turun dari surga. Bahkan tidak ada kepastian selain daripada sebuah kesunyian. Namun justru di tengah kesunyian itulah pengharapan sedang dipersiapkan Tuhan. Ketika para perempuan tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka hanya berdiam sendiri saja, ternyata Allah tetap bekerja di balik layar sejarah. Tubuh yang sudah dibaringkan di kubur itu sedang menuju kepada kebangkitan yang akan mengubah dunia. Kesunyian Sabat bukan tanda bahwa Allah berhenti bekerja, melainkan bagian dari ritme sebuah kehidupan. Ada saat berteriak, ada saat seseorang berjuang, tetapi ada juga saat seorang berdiam diri dan menunggu. Umat Tuhan, kita pun sering mengalami hari Sabat dalam hidup kita sehari lepas kesehari. Kita tahu apa yang harus kita siapkan, seperti para perempuan yang menyediakan rempah-rempah. Dan kita sudah melakukan bagian kita sejauh yang kita mampu. Namun tiba saatnya kita tidak lagi bisa mendorong keadaan, mengubah keadaan. Pintu itu seakan tertutup. Kita berjumpa dengan jalan buntu dan kita dipaksa untuk berhenti. Di titik ini kita belajar bahwa pengharapan sejati bukan sekedar berjuang sekuat tenaga, tetapi juga berani diam dengan taat ketika Tuhan berkata, beristirahatlah. Kesunyian dalam pengharapan bukanlah kesunyian yang kosong. Itu ada kesunyian yang diisi dengan ketaatan dan kesetiaan. Para perempuan tidak menyerah kepada putus asa. Mereka tetap memegang firman Tuhan, tetap mengikuti ketentuan Sabat, tetap menjaga hati mereka di hadapan Allah. Mereka menunggu bukan dengan tangan terlipat tanpa makna, tetapi dengan hati yang siap untuk taat ketika pintu kesempatan itu kembali dibukakan. Di sana kita belajar bahwa menunggu dalam Tuhan berarti tetap hidup benar,
tetap setia kepada firman Tuhan meskipun belum mengerti apa yang akan terjadi kemudian. Mungkin hari ini saudara sedang berada tengah kesunyian itu. Doa untuk keluarga belum terjawab. Pergumulan ekonomi yang kita panjatkan dalam doa belum berubah. Sakit penyakit yang kita juga mohonkan belum menjadikan kita sembuh dari kesemuanya itu. Atau pelayanan yang saudara kerjakan seakan berjalan tanpa hasil. Ingatlah, bahwa Allah tidak tertidur. Di balik keheningan yang saudara rasakan, Ia sedang mengerjakan sesuatu yang melampaui perhitungan kita. Sama seperti kebangkitan disiapkan di balik sunyinya Sabat, demikian pula pemulihannya sedang diproses dalam hidup saudara, sekalipun mata iman saudara belum mampu melihat kesemuanya itu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan kesunyian bukan tempat keputusasaan, tetapi justru menjadi ruang perjumpaan yang lebih dalam dengan Allah. Di saat tidak banyak yang bisa kita lakukan, justru disitulah kita sedang diajak untuk lebih banyak mendengar firman Allah, kehendak Allah, merenungkan kehidupan ini, dan menyerahkan kendali hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bila kesunyian dalam pengharapan ini membentuk kita menjadi pribadi yang lebih peka akan kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang lebih lembut, dan menjadi pribadi yang lebih teguh percaya kepada Allah, bahwa Allah setia memenuhi janjinya, dan Allah akan melakukan tepat sebagaimana waktunya. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan sikap apa yang Tuhan inginkan untuk saudara pelihara di tengah kesunyian itu. Apakah ketaatan, kesabaran, pengampunan, atau kepekaan untuk mendengar suara Tuhan? Oleh karena itu, mari kita ambil satu komitmen konkret hari ini untuk tetap setia, misalnya dengan meluangkan waktu hening di hadapan Tuhan, menulis doa dan pengharapan saudara, atau tetap melakukan satu tindakan kebaikan meskipun kita belum melihat hasilnya. Mari sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, di tengah kesunyian hidup kami, seringkali kami merasa Engkau jauh dan seakan tidak bekerja. Namun hari ini kami lebih bersyukur karena kami Engkau ingatkan bahwa di balik keheningan Engkau tetap setia mengenapi rencana-Mu. Ajarlah kami untuk beristirahat dalam kehendak-Mu, menanti dengan taat, dan tidak melepaskan pengharapan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Umat Tuhan kasih Yesus Kristus, kiranya dalam masa kita bersama-sama memasuki hari yang sunyi ini, Tuhan tetap menyertai kita. Kiranya Tuhan berserta dengan saudara sepanjang hari ini, dan sampai berjumpa dalam ibadah Paskah esok hari. Tuhan memberkati kita. Amin.